Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal jaringan internet. Yang pertama adalah pengenalan internet. Internet atau Interconnected Network merupakan bentuk jaringan komputer yang sangat luas, menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara, net yang berarti jaring. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Artinya, internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Layanan internet meliputi komunikasi langsung seperti chatting, diskusi seperti email, MyList, informasi yang terdistribusi seperti situs web, transfer file, FTP, serta masih banyak lagi layanan yang lainnya. Jadi komputer yang terhubung ke internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dan saling tukar-menukar data atau informasi dengan menggunakan internet. Dalam perkembangannya, tidak hanya komputer yang dapat disambung ke internet. Telepon genggam, satelit komunikasi, kamera video, pemutar musik dan video, dan berbagai peralatan lain dapat disambungkan ke internet. Selanjutnya, sejarah internet. Yang pertama adalah sejarah internet di dunia. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Mereka mendemonstrasikan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis Unix bisa digunakan untuk melakukan komunikasi data dalam jarak yang tidak berhingga melalui saluran telepon. ARPANET menghubungkan pusat-pusat penelitian Departemen Pertahanan dengan pusat-pusat penelitian di universitas-universitas Amerika Serikat. Nah, pada awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yang awalnya tadinya untuk kegiatan militer saja, dan sekarang dipecah menjadi dua jaringan. Yang pertama ada MILNET, yang digunakan khusus untuk kegiatan militer. Kedua, ARPANET yang baru. Ya, digunakan untuk selain digunakan untuk kegiatan militer seperti pendidikan, pertukaran informasi, dan digunakan oleh universitas-universitas. Nah, sekarang sejarah internet di Indonesia. Dimulainya pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan di Indonesia lebih dikenal sebagai Paguyuban Network. Ya, letaknya pertama kali di ITB Bandung. Ya. M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrianto, Ono W. Purbo adalah sejumlah nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia. Jadi mereka adalah nama-nama orang yang mencetus pertama kali internet di Indonesia pada tahun 92 sampai 94. Nah, mereka yang membangun internet Paguyuban Network di ITB Bandung. Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan komputer di universitas itu dengan jaringan komputer di luar negeri. Nah, beberapa orang dan organisasi yang sempat bertanggung jawab sebagai top level domain.id di Indonesia adalah yang pertama Rahmat M. Samik Ibrahim di Universitas Indonesia pada tahun 1993 sampai 1998. Kedua ada Budi Raharjo, ITNIC dengan situsnya www.itnic.net.id.
pada tahun 1998 sampai 2005. Kemudian yang ketiga, Depkominfo tahun 2005 selama beberapa bulan saja. Yang keempat ada Pandi dengan situsnya www.pandi.or.id dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, ini ada keuntungan. Yang pertama kita bahas keuntungan dulu ya. Keuntungan internet, beberapa keuntungan yang telah dirasakan oleh masyarakat umum, antara lain sebagai berikut. Memudahkan pekerjaan. Jelas ya, kita dapat bertukar informasi dan data melalui internet dengan mudah. Kemudian berkirim surat menjadi mudah dan cepat. Ya. Terus yang lain, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Ya, sebagai sarana untuk mencari informasi, data, dan lain sebagainya. Dan berita juga ya. Yang keempat, mencari informasi di Google. Berita, informasi, data, dan lain sebagainya. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Seperti perpustakaan online. Kemudian menghemat biaya dan waktu. Kemudian menjaga keamanan warga negara. Kemudian sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Bisnis atau usaha yang online ya. Kemudian terakhir, kerugian internet. Di samping membawa berbagai keunggulan, internet juga hadir dengan membawa berbagai dampak negatif yang tak kalah mengerikan. Namun dampak negatif atau kelemahan internet ini sangat tergantung dari sudut pandang setiap pengguna, sehingga bersifat relatif. Jadi, tergantung dari penggunanya ya. Yang pertama itu kerugian internet, terdapat ancaman virus, trojan, dan worm. Nah, virus, trojan, dan worm ini adalah sejenis software malware. Salah satu masalah dalam dunia internet adalah ancaman dari virus, trojan, dan worm. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Nah, jika virus ini mampu memperbanyak diri dan menginfeksi sistem komputer lain, maka disebut dengan worm. Penyebaran worm ini sangat beragam, yaitu dengan melalui situs-situs web, email, jaringan komputer, ataupun flash disk. Selain virus dan worm, ada pula malware yang namanya Trojan Horse, yaitu program komputer yang dapat melakukan perusakan, mencuri data, dan memata-matai segala aktivitas di komputer yang terinfeksi. Akibatnya, segala aktivitas yang menggunakan komputer dapat dipantau, disalin, atau dijalankan dari tempat lain. Yang kedua, ancaman pencurian data dan informasi. Data digital yang ada di internet rawan terhadap pencurian oleh peretas atau yang namanya cracker atau hacker yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan cracker adalah orang yang merusak aksi-aksi perusak di internet atau pembobol. Nah, bisa dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif. Yang ketiga, memodifikasi atau merusak situs web. Ini adalah bentuk lain dari hacker dan cracker. Mereka menyusup dan
memasuk situs web, lalu mengubah isi situs, merusaknya, dan mengganti dengan informasi palsu. Tujuannya adalah tentu tak akan jauh dari uang, kemudian kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Oleh karena itu, tidak boleh langsung percaya pada apa yang ada di internet. Bila terjadi serangan seperti ini, biasanya pemilik situs akan menghentikan layanan untuk sementara waktu hingga kerusakan itu diperbaiki. Kemudian, yang keempat, menyebarnya budaya negatif secara luas. Dampak lain dari perkembangannya ini, budaya negatif seperti perjudian online, penipuan, pornografi, tayangan amoral, tayangan kekerasan, dan sebagainya. Melalui internet, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Semua dapat dilakukan lewat komputer di depannya. Ya. Yang lainnya juga seperti media porno juga tersebar secara luas dan mudah diakses oleh siapa saja. Yang terakhir, ketergantungan pada jaringan telepon, satelit, dan penyedia layanan internet. Inilah yang langsung terasa ketika menggunakan internet. Kualitas jaringan telepon dan biaya langganan ke penyedia jasa sambungan internet mempengaruhi biaya pemakaian internet. Jika mengakses internet lewat jaringan telepon rumah, maka kenaikan tarif pulsa telepon menyebabkan mahalnya biaya akses internet. Bila mengakses internet menggunakan telepon genggam, kamu bisa membayangkan sendiri berapa pulsa yang habis. Ini biasanya tergantung ya. Kita ada yang kecanduan game online, jadi merasa kalau misalkan tidak ada data, tidak ada internet, itu hidupnya akan terasa hampa. Jadi sepintar-pintar kita ya untuk menggunakan internet, jangan sampai kecanduan. Demikian presentasi untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.